integrasi teknologi ekonomi biru dengan budidaya laut, kawasan mangrove berbasis konservasi, pengolahan dan digitalisasi pemasaran hasil perikanan pada masyarakat desa Terapung, Kabupaten Pontianak. Topik ini kami gagas bersama dua anggota tim pelaksana lainnya, yaitu Rahmat Arya Fitra dari Program Studi Ilmu Perikanan dan Muhammad Saiful dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Topik ini juga didukung langsung oleh tim dosen pendamping yang berasal dari Universitas Halu Oleo, yaitu Pak Dr. Insinyur Yusnaini DEA selaku Ketua Tim Dosen Pendamping, Ibu Dr. Insinyur Asnani MSI, dan Ibu Nurdiana SPI MSI selaku anggota tim pendamping 1 dan 2. Masing-masing tim dosen pendamping memiliki bidang ilmu berbeda yang menunjang pelaksanaan kegiatan Kosa Bangsa di tahun 2025 ini. Wilayah sasaran kami adalah Desa Terapung yang berada di Kecamatan Mohosangga, Kabupaten Buton Tengah. Desa Terapung merupakan desa pesisir yang masuk dalam kategori wilayah rawan bencana. Desa Terapung sebenarnya memiliki potensi sumber daya kelautan yang begitu besar, seperti perikanan tangkap berupa ikan teri, budidaya benih lobster, dan kekayaan ekosistem mangrove yang mendukung habitat kepiting bakau. Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Pada kegiatan Kosa Bangsa tahun 2025 ini, kami bermitra dengan kelompok nelayan Waburense Maju yang berdiri sejak April tahun 2022. Kelompok ini beranggotakan 15 orang. Kami juga bermitra dengan kelompok pengolah hasil perikanan UMKM Cahaya Faiz yang berdiri sejak Agustus tahun 2018. Kelompok ini juga beranggotakan 15 orang. Kedua kelompok ini memiliki masalah masing-masing khususnya di bidang perikanan dan di bidang pemasaran. Mayoritas nelayan di Desa Terapung yang tergabung dalam kelompok nelayan Waburense Maju umumnya berprofesi sebagai nelayan tangkap ikan teri yang hanya berlangsung pada musim kemarau saja, yaitu sekitar April sampai dengan Agustus. Hal ini berdampak pada ekonomi nelayan yang tidak stabil saat peralihan ke musim timur. Kelompok nelayan ini juga masih menjadikan budidaya sebagai sampingan, dan metode budidaya yang mereka gunakan juga masih bersifat konvensional dan monokultur. Selain itu juga, kelompok nelayan ini belum mampu melakukan pembukuan aktif yang dapat menjamin keberlangsungan usaha. Begitupun juga dengan kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok usaha pengolahan hasil perikanan UMKM Cahaya Faiz. Kelompok ini sebenarnya sudah aktif dalam mendiversifikasi produk olahan ikan, akan tetapi masih sangat terbatas. Selain itu juga, kelompok ini belum memiliki manajemen usaha yang baik, di mana pembukuannya masih berbasis kertas sehingga sering hilang ataupun tidak tercatat. Kelompok ini juga belum tersentuh pemasaran digital sehingga hasil diversifikasi produk hanya dibeli oleh masyarakat sekitar saja. Untuk menyelesaikan permasalahan mitra, kami akan mengintegrasikan dua paten sekaligus yang berasal dari ketua tim dosen pendamping, yaitu yang pertama, alat budidaya lobster, ikan, dan kerang mutiara mabe pada konstruksi kerang bajaring apung double kantong. Yang kedua adalah peralatan budidaya kepiting bakau dengan konstruksi dinding anti lolos namun sirkulasi air terjamin. Kami juga akan melakukan pembibitan dan penanaman mangrove sehingga dapat memicu semangat masyarakat untuk menjaga kawasan mangrove, karena ternyata keberadaan kawasan mangrove tidak hanya dapat memecah gelombang, tapi juga dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat jika dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam bidang budidaya kepiting bakau. Selain itu juga kami akan menerapkan teknologi informasi yang dapat mendukung pemasaran dan pembukuan digital pada masing-masing mitra, sehingga hasil diversifikasi produk olahan perikanan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Saing, Ketua Kelompok Nelayan Budidaya Waburense Desa Terapung. Anggota kelompok kami berjumlah 15 orang. Kelompok kami bergerak di bidang penangkapan ikan teri menggunakan bagan. Kami juga menangkap ikan menangkap ikan lainnya yang bisa dibudidayakan di karamba menggunakan bubu dan alat pancing. Selama ini kami para nelayan di Desa Terapung menjadikan budidaya sebagai sampingan saja dan masih menggunakan metode yang tradisional. Karamba yang kami pakai cepat rusak dan hasil panennya tidak maksimal. Kami juga belum tahu bagaimana cara memasarkan hasil laut
kami secara langsung ke pasar yang lebih luas. Kami berharap lewat program Kosa Bangsa ini kami belajar teknologi budidaya yang lebih baik, dibantu bagaimana cara melakukan pembukuan digital dan dibantu untuk menjual hasil kami secara digital. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, Ketua Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan UMKM Cahaya Faiz. Anggota kelompok kami berjumlah 15 orang. Kelompok kami bergerak di bidang usaha olahan ikan teri. Kami ibu-ibu desa Terapung sebenarnya sudah mulai mengolah hasil perikanan seperti membuat kerupuk teri, sambal goreng teri, tapi masih sangat terbatas. Belum ada inovasi produk. Belum ada inovasi produk kemasan, masih sangat sederhana. Dan pemasaran juga masih dari mulut ke mulut. Kami juga belum melakukan pembukuan usaha. Kami berharap melalui program Kosa Bangsa ini kami bisa belajar cara mengembangkan produk yang lebih menarik, diajarkan cara memasarkan secara digital agar hasil olahan kami bisa dikenal lebih luas, dan diajarkan cara mengelola usaha menjadi lebih baik dengan rutin melalui pembukuan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama dari pihak USN terkait dengan Kosa Bangsa yang menjadikan Desa Terapung sebagai mitra dan beberapa kelompok mitra budidaya dan konservasi, serta ada dengan kelompok pengolahan hasil perikanan, salah satunya kerupuk ikan teri. Perlu kita ketahui bahwa potensi di Desa Terapung adalah benih lobster, sehingga adanya benih lobster yang melimpah memungkinkan untuk kegiatan budidaya untuk menambah nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, harapan dari kelompok mitra bagaimana pembuatan keramba apung untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber benih yang tertangkap. Selain itu juga kegiatan konservasi kelompok yang dilakukan di Desa Terapung dengan melakukan penanaman mangrove dan budidaya mangrove. Selain menambah hasil dari kegiatan konservasi tersebut, tentunya ada beberapa kegiatan, yakni salah satunya pembibitan. Dari hasil pembibitan itu bisa menambah hasil untuk penjualan kegiatan konservasi, sehingga kegiatan-kegiatan mitra Kosa Bangsa bersama pemerintah desa sudah terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah Desa Terapung, yakni RPJMD selama kurang lebih 8 tahun, yang tadinya 5 tahun sekarang sudah terkoneksi mengenai kegiatan ekonomi biru. Salah satunya bagaimana pengembangan potensi perikanan yang ada di Desa Terapung. Saya kira seperti itu.